Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Dianita Rifkia Putri. Saya merupakan dosen D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya bekerja sebagai dosen di D3 Keperawatan sejak tahun 2015. Di D3 Keperawatan, saya mengampu beberapa mata kuliah. Antaranya adalah farmakologi keperawatan, ilmu biomedik dasar, ilmu dasar keperawatan, subbab farmakologi, dan juga terapi komplementer. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakologi keperawatan. Farmakologi keperawatan merupakan salah satu mata kuliah wajib pokok yang terdapat di semester 2 dengan bobot 3 SKS. Farmakologi keperawatan merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep dasar farmakologi atau konsep dasar obat, di mana terdapat penjelasan tentang proses farmakokinetik atau proses perjalanan obat di dalam tubuh, dan juga tentang proses farmakodinamik atau proses aksi interaksi obat di dalam tubuh. Selain itu, di farmakologi keperawatan kita akan juga mempelajari bentuk-bentuk sediaan obat, dosis obat, rute pemberian obat, efek samping obat, lalu akan mempelajari peran perawat dalam tindakan kolaboratif. Capaian pembelajaran dari mata kuliah farmakologi keperawatan ini adalah mahasiswa mampu menguraikan tentang konsep dasar farmakologi, konsep dasar obat, pengklasifikasian obat, rute pemberian obat, bentuk-bentuk sediaan obat, dosis obat, dan juga mampu mendemonstrasikan prosedur keperawatan pada tindakan kolaboratif sesuai dengan kode etik keperawatan. Itulah penjelasan singkat saya terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmakologi keperawatan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pengajaran saya yang meliputi DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk yang pertama, yaitu delivery. Sebelum melakukan perkuliahan, biasanya saya akan menyiapkan beberapa perangkat pembelajaran. Di antaranya ada RPS, yaitu Rencana Pembelajaran Semester, RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan juga kontrak perkuliahan. Hal ini saya siapkan adalah untuk memudahkan saya dalam menyiapkan materi pembelajaran dan juga untuk memudahkan mahasiswa nantinya ketika mengetahui apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester. Pada proses pengajaran, saya menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode ceramah atau metode presentasi materi saya kepada mahasiswa. Yang kedua adalah metode Student Active Learning, di mana di dalam Student Active Learning ini saya mengharapkan partisipasi aktif dari mahasiswa untuk belajar bersama di dalam mata kuliah saya. Di dalam Student Active Learning ini, saya akan memberikan beberapa studi kasus atau memberikan beberapa materi untuk nanti mahasiswa pecahkan dan mahasiswa presentasikan secara individu maupun kelompok di depan kelas. Nah, sehingga dari metode pembelajaran ini, saya mengharapkan bahwa pembelajaran tidak hanya berasal dari satu arah saja, namun dari dua arah, yaitu dari dosen dan juga mahasiswa. Yang kedua adalah interaction. Sebelum pandemi COVID-19, interaksi antara mahasiswa dan dosen terjadi di dalam kelas pada saat jam mata kuliah ataupun di kantor pada saat mahasiswa ingin konsultasi ataupun melalui aplikasi WhatsApp. Namun selama pandemi ini, interaksi dilakukan secara virtual. Saya memanfaatkan dua aplikasi yang bisa digunakan dalam proses pengajaran. Yang pertama adalah Skype yang saya gunakan pada saat tatap muka dengan mahasiswa, dan yang kedua adalah Google Classroom, di mana di situ adalah wadah untuk berdiskusi dan juga untuk pengumpulan tugas dari mahasiswa. Yang terakhir adalah proses assessment atau proses penilaian ke mahasiswa. Penilaian atas proses pembelajaran mahasiswa ini sudah saya sampaikan pada saat pertemuan pertama atau pada saat kontrak perkuliahan. Hal ini dimaksudkan adalah untuk mahasiswa mengetahui apa saja yang menjadi indikator penilaian dari saya selama satu semester.
Nah, untuk indikator penilaian saya selama 1 semester ini terdiri dari 4 indikator. Yang pertama adalah keaktifan mahasiswa, di mana berbobotnya adalah 20%. Yang kedua adalah ujian tengah semester yang berbobot 20%. Yang ketiga adalah tugas yang berbobot 30%, dan yang terakhir adalah UTS yang berbobot 30%. Bobot-bobot ini sudah sesuai dengan ketentuan dari universitas, di mana penilaian ini nanti akan dimasukkan pada suatu sistem yang nanti akan bisa dilihat oleh mahasiswa di akhir pembelajaran. Baik, itu adalah penjelasan singkat saya terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh. Berikut dengan bagaimana proses pengajaran saya, bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa, dan juga bagaimana proses penilaian saya kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan beberapa video tentang proses pengajaran saya pada saat semester genap tahun 2021. Farmakologi sendiri itu, farmakologi terdiri dari 2 kata, yaitu farmakon dan logos, di mana farmakon itu berarti obat dan logos berarti ilmu. Jadi secara singkat, farmakologi itu adalah ilmu tentang obat. Nah, itu secara singkatnya. Tapi secara luasnya, farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal mengenai obat, mencakup tadi sejarahnya, kita mempelajari sejarahnya sedikit tadi bagaimana farmakologi itu berkembang dari awal sampai sekarang, lalu sumbernya seperti apa, kita mendapatkan obat itu dari mana aja, bisa dari helbar, bisa dari sintesis, sifat kimia dan fisikanya seperti apa, komponen obatnya bagaimana, efek fisiologi dan biokimia seperti apa, mekanisme kerja, terus kita mempelajari absorpsi itu bagaimana dia nanti diserap oleh tubuh, didistribusikan dalam tubuh, lalu diubah sampai nanti dia dikeluarkan, dan bagaimana kita menggunakan obat tersebut. Nah, inilah secara singkat apa yang nanti kita pelajari selama 1 semester ini gitu. Jadi untuk minggu depan kita bagaimana mempelajari perjalanan obat dalam tubuh, baru nanti kita dari dia dimakan sampai nanti dia dikeluarkan, lalu bagaimana kita menggunakan obat. Selama ini kan kita banyak menggunakan obat kan dengan cara diminum, padahal ada dengan obat disuntik, ada yang dioleskan, ada yang dihirup, ada yang dimasukkan ke dubur, ada yang dimasukkan ke vagina, dan lain-lain. Jadi ada banyak cara kita bagaimana bisa menggunakan obat-obat tersebut. Nah, itu adalah cara penggunaan obat tersebut. Nah, selain itu, farmakologi juga bisa berarti ilmu yang mempelajari bagaimana suatu bahan kimia atau bahan obat berinteraksi dengan sistem biologis. Jadi, untuk menghasilkan suatu efek, misalnya tadi paracetamol bisa menurunkan panas, itu dia pasti harus berinteraksi dulu nih dengan suhu atau dengan jaringan dalam tubuh, sehingga nanti dia bisa mengatur suhu tadi dalam tubuh. Jadi dia nanti akan berinteraksi dengan beberapa komponen tubuh untuk nanti dia bisa menghasilkan efek tertentu. Berinteraksi dengan kimia tubuh sehingga menimbulkan rangkaian-rangkaian reaksi di mana rangkaian reaksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek terapeutik. Inilah yang membandingkan obat dengan racun tadi. Jadi kalau obat itu dia dalam dosis tertentu akan menimbulkan yang dinamakan dengan efek terapeutik gitu. Nah, penamaan obat sendiri itu ada 3 nama. Jadi kita mungkin sekadar kalau tahu nama obat ya udah paracetamol, terus ada nama obat ibuprofen dan lain-lain. Tapi secara farmakologinya sebenarnya ada 3 nama, yaitu pertama nama kimia, itu sesuai dengan struktur senyawa kimia yang membentuk obat tersebut gitu. Jadi menunjukkan unsur dan senyawa yang terkandung dalam obat. Terus ada nama generik, nama yang diterima secara universal dan dianggap sebagai nama kepemilikan resmi dari sebuah obat. Jadi nama kandungannya. Kalau nama generik itu adalah nama kandungannya. Sedangkan nama paten atau nama dagang atau nama bermerek itu adalah nama obat yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri agar tidak terjadi kesamaan dengan perusahaan yang lain. Contoh misalnya paracetamol, itu kan nama generik. Tapi di peredaran itu kita punya beberapa obat-obat bermerek, generik bermerek atau berpaten yang dia isinya sama-sama paracetamol seperti Panadol, terus ada Thermorex, ada Sanmol, ada Gravadon dan lain-lain. Jadi penamaan-penamaan ini atau penamaan-penamaan dagang ini ditentukan oleh masing-masing perusahaan.
farmasi yang memproduksi obat-obat tersebut. Itu bukan nama generik, tapi nama-nama patennya atau nama-nama bermereknya. Sedangkan nama generiknya adalah ya paracetamol gitu. Jadi kalau misalnya Panadol, Gravadon itu bedanya apa, Bu? Nggak ada bedanya. Yang bedanya ada bedanya. Bedanya itu cuma perusahaan yang produksi, tapi kalau isinya ya sama-sama paracetamol gitu. Nah, ini untuk nama obat. Jadi tadi ada nama kimia, misalnya paracetamol itu nama kimia N-asetil-P-aminofenol, ada 4. Mungkin ketika anak-anak nanti di rumah ya bisa dilihat persediaan obatnya dengan tanda-tanda seperti ini, tanda hijau, tanda biru, tanda K, dan tanda plus. Nah, ini ada perbedaannya. Biru itu untuk apa, hijau itu untuk apa, biru untuk apa, K untuk apa, dan plus itu untuk apa. Kita masuk ke jenis penggolongan obat ini ditentukan oleh Permenkes nomor 917 Menkes per 10 tahun 1993 tentang wajib daftar obat jadi. Jadi setiap obat yang beredar dalam tubuh obat yang beredar di sekitar kita di apotek ataupun dimanapun juga itu harus terdaftar di BP POM. Jadi nanti untuk istilahnya BP POM gampang untuk mengawasi peredaran obat-obat tersebut. Nah, kenapa dikasih tanda-tanda seperti ini adalah untuk membedakan apakah ini obatnya bebas ataukah masuk obat bebas terbatas atau masuk ke obat-obat keras atau nanti masuk ke obat-obat narkotik gitu. Sehingga nanti bisa membedakan obat ini masuk ke penggolongan yang mana. Nah, untuk yang bertanda hijau, penggolongan obat bebas atau OTC, ini adalah obat-obat yang tingkat keamanannya sudah terbukti tidak begitu membahayakan, sehingga anak-anak bisa membelinya tanpa resep dokter dan bisa mendapatkannya di selain apotik. Jadi bisa didapatkan di Alfamart. Kenapa itu kita bisa menemukan obat-obat di Alfamart, di Indomaret, di toko kelontong, ataupun dimanapun swalayan-swalayan tertentu yang menjual obat dengan tanda hijau. Jadi memang dia bebas dijual atau bebas didapatkan di mana aja. Namanya juga over the counter, jadi di counter manapun bisa gitu. Karena memang tingkat keamanannya sudah baik, tidak membahayakan. Jadi kalaupun kita tidak bisa menimbulkan kecanduan-kecanduan tertentu gitu. Nah, obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter dan dapat dijual di apotek maupun toko obat dan lain-lain. Jadi dengan tanda yang hijau, contohnya ada Microlax, ada Vitalon C, ada Thermorex, ada Sanmol, ada Insana, dan lain-lain. Biasanya kalaupun di apotek itu biasanya dipajang di bagian rak terdepan, obat-obat yang dengan tanda hijau atau OTC. Yang kedua adalah obat golongan bebas terbatas. Jadi dengan tanda biru ini sebenarnya dia masuk beberapa obat masuk ke dalam golongan obat bebas. Jadi dia masih bisa didapatkan tanpa resep itu ya. Dan lain-lain kayak CTM aja pun itu dibatasi untuk penggunaannya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada beberapa obat-obat golongan bebas terbatas ini yang dia dipakainya dengan disalahgunakan. Contoh seperti CTM, itu kan digunakan untuk obat gatal atau obat alergi, tapi kebanyakan digunakannya untuk tidur karena emang efek sampingnya adalah bisa membuat ngantuk gitu. Terus obat-obat komiks, mungkin nanti anak-anak melihat deh, komiks itu ada beberapa yang dia tandanya biru. Nah, selama ini digunakan untuk obat batuk, tapi banyak disalahgunakan sebagai obat ngefly. Makanya kemarin ada beberapa ditemukan kasus-kasus pengoplosan obat komiks gitu, karena ada beberapa kandungan yang memang bisa digunakan sebagai obat penenang dan lain-lain. Nah, itulah kenapa untuk golongan obat bebas terbatas ini ada pembatasan maksimal dalam pembeliannya, sehingga tidak sembarangan obat bisa membeli obat ini gitu. Nah, dalam nanti kalau anak-anak mempunyai obat-obat dengan tanda biru ini, mungkin dilihat di belakangnya atau di kemasan dan lain-lain akan ada beberapa peraturan-peraturan atau PP, peraturan peringatan dan perhatian yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat tersebut. Ada P1 sampai P6. P1. Nah, lalu ada golongan obat keras. Golongan obat keras ini adalah golongan-golongan obat yang seharusnya bisa dibeli harus dengan resep dokter. Jadi, obat-obat dengan bertanda K ini
dia biasanya harus dibeli dengan resep dokter. Tapi secara prakteknya, mungkin anak-anak pernah melihat obat-obat dengan tanda K ini bisa didapatkan tanpa resep dokter. Itu bukan apoteknya yang nakal, bukan dari apotekernya yang udah langsung jual aja semua obat, itu tidak seperti itu. Mungkin kan seperti asam mefenamat ini kita bisa kan beli tanpa resep dokter, dexamethasone, terus ada amoxicillin, itu bisa dijual bebas tanpa resep dokter. Nah, kenapa seperti itu? Karena ada beberapa obat itu dalam golongan K ini masuk ke dalam obat wajib apotik. Jadi, obat-obat dengan tanda K ini bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi yang memberikannya itu harus apoteker atau asisten apoteker yang dipercayai oleh apoteker. Itulah kenapa makanya semefenamat, dexamethasone, amoxicillin atau golongan-golongan K lainnya bisa kita dapatkan tanpa perlu adanya resep dokter. Tapi tentunya tidak bisa kita beli dengan jumlah yang banyak. Biasanya akan ada maksimal dalam kedalangan golongan obat psikotropika. Tandanya juga K plus tanda K seperti ini. Jadi kalau misalnya golongan-golongan obat psikotropika itu memang harus menggunakan harus menggunakan resep dokter. Nah, obat-obat apa saja yang masuk ke dalam psikotropika itu nanti kita akan mempelajari di golongan-golongan obat sistem saraf manusia dan golongan-golongan nafsa. Jadi nanti di situ akan kita jabarkan obat-obat apa saja yang masuk ke dalam golongan-golongan psikotropika. Nah, yang terakhir adalah golongan obat narkotika. Nah, ini adalah golongan yang paling dilindungi karena efek kecanduannya itu sangat besar sehingga kalau misalnya disalahgunakan oleh pasien tertentu atau oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu akan menimbulkan efek-efek kecanduan ataupun efek-efek penenang yang bisa membahayakan pasien tersebut. Untuk itulah untuk golongan obat narkotik ini dia harus istilahnya diberikan dengan resep dokter asli, tidak boleh fotokopi, tidak boleh salinan dan lain-lain gitu. Makanya tandanya adalah tanda sendiri, tanda plus seperti ini. Itu untuk golongan narkotik seperti kodein, morfin, petidin, metadon dan lain-lain. Nah, ini ada video sedikit bagaimana nanti proses perjalanan obat dalam tubuh sehingga anak-anak bisa mengerti. Mungkin kalau saya menjelaskan anak-anak masih ngawang sedikit gimana sih, apa sih proses absorpsi, apa sih proses distribusi dan lain-lain. Nah, ini ada animasinya sedikit. Mungkin ini agak bahasa Inggris ya, jadi mungkin lebih fokus dalam melihat si videonya ini. Ini adalah contohnya dia pakai aspirin. Aspirin melalui oral sama absorpsi. Nah, obatnya masuk, nah dia larut nih, kayak effervescent tadi, dalam cairan gastrointestinal. Dia akan mengalami proses farmasetik. Setelah dia larut menjadi partikel-partikel putih yang putih-putih ini, nah kalau yang bulu-bulunya adalah dia bulu-bulu dalam usus atau dalam lambung, dia masuk ke dalam tubuh. Nah, dia ini akan masuk ke membran-membran yang ada dalam tubuh, atau dalam lambung maksudnya, masuk ke dalam pembuluh darah biru ini. Jadi dia pindah dari membran perut masuk ke dalam pembuluh darah yang biru ini, masuk ke proses distribusi. Nah, ini adalah albumin seperti popcorn ya. Albumin adalah protein dalam tubuh atau dalam plasma kita yang digunakan untuk mengikat si molekul obatnya, molekul aspirinnya ini. Jadi dia harus mengikat si albumin untuk dia bisa dimakan sementara. Nah, setelah misalnya dia masuk, pertama ini kalau melalui oral, jadi dia melalui first pass metabolisme dengan
Nah, jadi untuk metabolisme tingkat pertama tadi, si aspirin ini dia akan hilang salah satu komponen dari senyawa kimianya. Jadi dia akan berubah menjadi asam salisilat, di mana asam salisilat itu nanti dia bisa berefek ke dalam tubuhnya. Jadi kalau aspirinnya itu dia belum berefek, nah setelah dia berubah menjadi asam salisilat melalui proses metabolisme tingkat pertama di hati, baru nanti dia bisa memiliki efek farmakologi tertentu. Gitu. Nah, setelah metabolisme tingkat pertama, obat itu kan nanti akan dikirimkan tempat aksinya. Nah, setelah sudah beraksi atau sudah berefek, obat itu nanti akan mengalami proses metabolisme tingkat kedua di hati. Nah, si aspirin ini tadi kan sudah berubah menjadi asam salisilat. Dia berefek, nah asam salisilatnya ini balik lagi ke hati untuk mengalami proses metabolisme tingkat kedua, berubah menjadi glucuronate yang dia lebih larut dalam air sebelum nanti dia bisa dikeluarkan oleh ginjal atau tempat ekskresi. Nah, seperti saya bilang tadi, karena proses oral itu dia akan mengalami proses metabolisme tingkat pertama tadi, yang dia misalnya tadi aspirin itu masuk 100% karena dia harus mengalami first pass metabolisme di hati pertama itu nanti sebelum berefek dia hanya menjadi 68%. Jadi 32%-nya itu sudah hancur duluan di metabolisme tingkat pertama ini. Otomatis dia akan mempengaruhi bioavailabilitas dalam tubuhnya. Oke, nah, di sini ada gambar suntikan, ada gambar yang gigi atau melalui proses bukan oral. Di mana untuk yang suntikan ini, karena dia langsung masuk ke pembuluh darah dan tidak mengalami proses pas metabolisme di hati, jadi dia tidak melalui proses hati ini, langsung masuk ke pembuluh darah di sini, maka dia bioavailabilitas atau kadarnya tetap 100%. Jadi dia tidak akan mengaruhi bioavailabilitasnya tersebut karena tidak ada proses metabolisme tingkat pertama. Jadi kadarnya yang masuk 100 mg ya nanti yang berefek juga 100 mg. Tapi berbeda dengan yang oral tadi karena dia akan mengalami metabolisme tingkat pertama, otomatis dia akan mempengaruhi atau mengurangi kadar dari obat tersebut yang masuk ke dalam saluran sistemik. Oke, aspirin itu kan digunakan untuk mengurangi nyeri dan mengurangi radang. Di sini ada radang atau di sini ada pelebaran pembuluh darah sehingga menyebabkan bengkak. Oke, nah terus di sini ada prostaglandin nih. Prostaglandin ini yang digunakan bukan digunakan. Prostaglandin inilah yang menyebabkan kenapa kita bisa merasakan nyeri dalam tubuh. Jadi pada saat kita nyeri itu tubuh itu menghasilkan prostaglandin yang mengirimkan sinyal nyeri ke saraf kita sehingga kita bisa merasakan oh ini rasanya sakit, oh ini rasanya bengkak dan lain-lain. Nah, si obat ini nanti yang warna putih-putih ini dia akan melawan si prostaglandinnya ini. Dia kan sudah dikirimkan ke tempat aksinya nih. Tempat aksinya yaitu tempat yang bengkak tadi. Nah, si yang putih-putih ini atau obat tadi, partikel tadi, dia akan melawan prostaglandin sehingga nah, dia masuk nih ke dalam prostaglandin sehingga kita bisa mengurangi nyeri dan si aspirinnya bisa mengurangi pembengkakan atau bisa menghilangkan prostaglandin dalam tubuh tersebut sehingga aspirin reduce production of. Nah, setelah dia berefek maka si obatnya akan masuk lagi ke pembuluh darah tadi akan masuk ke hati tadi mengubah
si aspirinnya atau asam salisilitnya menjadi bentuk glucuronide yang dia lebih larut dalam air, lalu setelah itu nanti akan dikeluarkan oleh ginjal melalui. Itulah tadi sekilas cuplikan video pengajaran saya pada semester genap tahun 2021. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video singkat ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.